jauhan aja jauhan dah. Ya. Lah. Lah bisa mulai lihat. Lah. Awak jauhan seketik. Kalau yang lain lah. Lai. Kak dah. Ancak lah kat dipakai nih tek. Ya. Lah. Jadi kilaf kami tanggung teh apa tu yo tami yo nya kilaf kami tu dong. Kalau dek piti ko acok kilaf wa dah mah. Kalau dek piti ko. Apa cara lain? Nah tu. Lama kecen tadi. Makan piti saratui piti caleg patang. Contoh lah. Tak sempat awak tobat dah 40 hari ke depan terhitung semenjak tanggal 9 Desember. 40 hari kemungkonyo indak sempat kita tobat dah sudah memakan piti ko tadi mati awak itu menjadi penghalang untuk masuk sarugo. Paham awak? Ustaz pertanyaan ini ya. Macam mana awak dalam apa cara tobat Tobat ko tadi bajanji ko ado yo ko lai mu panjang yo bisu lai aku ado pilwana ko ado pilek ko ado pilkada gai jan dia awonyo piti uang to. Jan banet yo nak ambil piti ko kan ado lo gai asal ka pilkada aku yo aku yo. Iyo, aku dan tunggu selama kau makan itu, situ tak bedo. Ambo tadi di pasar kami, nauzubillah min zalik. Ambo caknya kurang kini nyawa menjawab pinang ke pasar. Ikut dak panen minggu petang mah caknya la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi hal itu terjadi. Nah, kalau di zaman dulu Bapak dan Ibu yang namanya Umar ibnu Aziz itu tak donyo mencalon tetapi dicalonkan manangnya tak do pakai piti 5 piajer. Kini kenapa kok terjadi serupa ko ya campang penang negara awak dari kate sampai kawa campang penang dak tantu mak leka ke tengah kata piedro siapa nak kawin kenapa karena kini ko jabatan nan diperoleh ko tadi adalah melalui perbuatan kezaliman piti ko zalim men piti sogok menyogok kalau cogok mencogok lain dah bagai dah cogok mencogok lah dia tu dah bagai dah dek sogok menyogok ko tu nak terbedo nah dek sogok mencogok ko terbedo ya tapi ambo yakin dan percaya tu lah wak ion bersama tadi InsyaAllah senagari Padang Limau Sundai indah ado kita nan memakan amplop surang lain. Kan sepakat wak tadi dah? Kan sepakat dah ado makan tadi? Nah, pi kalau ado nan memakan piti inge kau gampang mati sebelum tobat. Cuma bayang amal lah menumpuk tangah lah 30 tahun depan ibadah tambah dek piti 2.000 cuma tu bayang ya, tambah dia piti 2.000 nyambe dah. Sebabnya apa nak buat buat tu nyo terjadi besok ka masuk surga tak pampang amplop di situ. Tadi pe masuk. Tak pampang amplop dari muka pintu surga. Dak pe masuk dah. Nah. Itu karajo orang munafik. Angguknya sampai kalutui tapi geliangnya bentuk kapata mayat. Mau tak kenya, mau tak kaken, ya. Dan seketik lama itulah cerita, itulah tandanya orang munafik ko tadi. Apabila mengeceknya pembangak, apabila berjanjinya mungkiri, ya apabila dipercayai mengkhianati. Ko ada nak menjadi saksi patang walaupun pilwana pilek atau pilkada kok pigup apa kena bola hati-hati kok menjadi saksi sebab seluruhnya akan diminta pertanggungjawabannya besok. Kalau dak bana dak batu menjadi saksi tangguanglah balamiak masuk neraka. Paham tak? Paham tak? Tu kok jangan dibayar dan kayaknya mak socie.
Ya. Lain apa awak dalil tadi? Nan memakan piti sogok tadi. Ambo sabuin cik lai. Yang pertama la'anallahu ar-rasi wal murtasi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Sudah tu ar-rasi wal murtasi ila finar. Allah pun melaknat orang yang memakan sogok dan memberi sogok. Nabi pun melaknat orang yang memakan sogok dan memberi sogok. Dan orang yang memakan sogok adalah sama-sama masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi kok dapat insya-Allah mudah-mudahan dan awak ya sanagari Padang Limau Sundai umumnya Solok Selatan ya dek kanola salasai patang ko pesta demokrasi pilihan boleh berbeda tidak masalah tetapi kalau ada namanya bakacik tadi kilaf awak yo tambah yo nagi orang tuanya tolong tobat capek. Tobatnya tu tadi syaratnya jangan banyak yo lai kok panjang ambo bisu kok ada lo pilwana cek lai kok ada orang magi piti yo janganlah diambil yo lai jangan hati ko bakato yo nanda lai kok kan ada lo gai baik tong lo gaji pai kasak nan sai tu kan ni duit lo gaji awak sai tu padahal nan wakatu tu adalah nan dipakai paling lama 10 minit 5 minit dan awak korbankan itu hak. Nah itu bagi awak selaku masyarakat dan contohnya orang munafik kata tadi. Sudah tu siapa lagi contoh munafik bagi pemimpin? Pemimpin mana nan munafik nan pamanga nan paduto kalau janjinya sauto bapijak tapi gak cie tak ada nama sabok. Nah itu namanya munafik dari atas sampai ke bawah. Sebab pemimpinku adalah panutan, pemimpinku adalah suri tauladan. Mangeceknya pamanga, bajanjinya mungkiri, dipercayanya khianati. Itu namanya munafik. Nah, kalau pemimpin memimpin tu paling lamanya 5 tahunnya 6 tahun paling lama tetapi dosanya selama-lama besok di akhiratnya tanggung termasuk pemimpin di bawah termasuk pemimpin dalam rumah tangga sama dari atas tanggungjawabnya sama pemimpin dalam keluarga pemimpin dalam kaum pemimpin dalam forum sama ya karena tua ya apa engkau yo dah tua kadang tapi ke masjid tak pernah dah apa nanti contoh dak nak kemanakan nah tungkek dalam mamba calak dalam mamba bun kaya tu dah tua dah sekate ada wangku dah sekate dah nah tetapi jangankan ke masjid di rumah pribadinya saja orang sibuk ada maghribnya sibuk ada menonton Yo balik ke cari tadi mas benar. Ada berupa benda dia kan kawan berupa barang tinaman atau bijo. Bijo sawit dia pun kawan atau bapak cari itu kebatanan lah. Iya. Tu nanti bedo. Apa cari tu mampu tu. Atau ini orang masih lokal kawan bagai. Dah. Apa lah selesai tu. Ya betul tebedo dah. Tebedo. Nyu agi dek karena nyu ada kapingin supaya perjalanannya mulus, supaya cita-citanya sampai, supaya kandaknya mau kabung. Nyu agi nyu anak sawit 10 batang. Lah dengan suatu ikatan, suatu perjanjian. Nah, ambo agi angku kuah sawit ko 10 batang kuah tapi yo bantu ambo semua. Ambo kepingin jadi kuah, ambo dak ingin kuah, tolong mo cari mo. Kawan mo tolong ambo bantu ambo. Itu namanya iqra bil lisan, tasdiq bi qalbi. Itu namanya ijab qabul. Suatu yang diucapkan pakai isyarat pakai ijab kabul yang serupa itu tadi ditanam sawit dan 10 batang kuah selagi tagak dia tanah kau diambil hasilnya sama jo makan amplop tadi sama jo makan tau tapi kalau seandainya aku ada tapinya
Seandainya kita bantunya, contohnya menjadi anggota legislatif, kita bantu dengan ikhlas, lah manangnya, lah duduknya, dengan kebijakannya, dana aspirasinya, diarannya, dek kononnya banyak di situ dapat suara, dibalin dana aspirasinya kok ke bibit sawit, dibantu setelahnya duduk, setelahnya selesai, dibantunya dalam untuk dana aspirasinya, dibantu deknya kasih tu ke tadi, itu boleh. Oh, lain nak kena dah. Kelai betul. Kalau nyola duduk dan bagaimana cara rola deknya beko dong, beko dibantu deknya, itu boleh, itu boleh. Anyo nanta bedo kan ko tadi ada lu sorak di pada tua, tu nanta bedo. Apa ke ijab kabulan tabedo lai? Nanta bedo dek gara-gara mulutmu harimau mau akan menerkam kepala, itu nanta bedo. Nanta bedo dek ijab kabul ke dia. Tolong mu semua. Jadi ikut keluarga aku lah tu angku sudah mangku. 5 boleh kami kuah akan keluarga saya nutu 5 orang kuah lah 20 nyato sedangkan nyo orang lain ini pilih dah. Aku nampak bangga kadang tu konyo. Ko nampak duto kadang tu ko wang emang. Tu nya tu. Balambin. Ya. Dak do ambe do balambin. Ya balambin. Ya sebab al-munafikun, ya. Al-munafikun, orang munafik sama jo apa kata tadi? Ya, al-munafikun ini la yadkhulul jannata. Orang munafik kata tadi tidak akan masuk surga. Ya. Tu munafiknya tu 3 tadi. Amang ngeceknya pemangga, ayo jalan pemangga itu. Nang keceknya kok nyato ndak do loh. Kan itu. Jadi nan munafik bagi kita sebagai hamba Allah kau tadi itu nak kita benai kalau seandainya terjadi, tapi insyaallah ndak do. Kalau munafik bagi pemimpin itu tadi, jangan terlalu banyak berjanji, jangan terlalu banyak muluk-muluk janji. Kalau janji tak akan terlaksana, ya, tak akan takaburkan do janji kata tidak perlu kita banyak janji dah. Sebab ya dari manapun contoh wak kini, ya contoh wak kini siapapun yang menang itu adalah bupati awak. Ya, siapapun mereka dari nombor 3 tu putra terbaik awak sadoro, punya integritas, ya segalanya terbaik mereka tu sadoro. Di mana yang menang itulah bupati awak. Ya, jangan sampai awak bakal cek tadi, tapi hati-hati itu tadi pesan nombor syeknya itu tadinya. Kalau ya memang ada takilaf namanya, takilaf namanya salah pegang, salah paci, ya. Nak kecil awak beko lai bayi ya, apalagi kalau lah pakai hijab kabul kau tadi, tu nan kapal yang parah. Jalan yang terbaik adalah kalau alun wak lakukan lah besok subuh, pai kata pi ayu tu atajun kau mandi tobat namu. Dia tak percaya tapi yang agak tinggi tak. Iyo dari jambatan. Iyo. Aka pano lang ko na alay no. Nah, baru awak kini tanggal berapa kini? Tanggal 7 wale. Berarti lah berapa hari tu? Tanggal 9 ke tanggal 7 wale berarti lah berapa tu? 8 hari ya. Berarti lebih kurang 8 hari, berarti seminggu. Lah masuk minggu kedua. Dia kalau memang ada salah awak petang taubat capek. Nawaitu taubati rakaat nawaitu taubati lillahi taala, mandi mensalam. Iba apa cara mandilah, sudah tu lakukan solat taubat 2 rakaat. Ya. Usalli sunatan taubati raka'ataini ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Abekola di doa baru disabui. So awak lah salah paci petang, lah salah pegang, lah salah calik, lah salah makan. Ampun dosa ambo ya Allah, dak kamu ulang besok le do. InsyaAllah mudah-mudahan. Kok mati awak, InsyaAllah mudah-mudahan dak menjadi penghalang lah. Tabedo awak bu, tabedo. Amal lah sagudang selama ko lah 2 boleh kawang banyak dek tiba piti merah dan 2 lagi ko tak halang awak danyo tebedoh awak lah. Jadi itu nan
Kedua ciri orang apa? Dan kedua kata Umar bin Khattab, ya, yaitu nak merusak Islam. Dan kedua adalah orang munafik mendebat orang yang benar itu pakai dalilnya. Di bermunculannya orang munafik, disitulah beransur usahnya Islam. Tapi yang ketiga kita pecapek saja. Dan ketiga merusak Islam kata Umar bin Khattab adalah hakama aimatul mudilling. Berkuasanya pemimpin yang menyesatkan. Dan ketiga kata Umar bin Khattab, dan merusak Islam itu ya berkuasanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Coba lihat dah kini bapak dan ibu. Coba lihat kini bagaimana penanggungannya, bagaimana suasana negara awak kini hancur berantakan. Kenapa? Karena semakin kamu semakin banyak pemimpin-pemimpin yang tak bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Orang tak berdosa, orang tak bersalah, nyo bunuh, nyo tembak mati di tampik tu. Berapa orang nak mati petang? Banam. Nah, semoga hendaknya orang yang berbuat serupa itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Nabi, man qatala mu'minan muta'amidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'amidan secara bersengaja, ya, fajazauhu jahannam, tampik mereka adalah neraka jahannam. Coba lihat bantu ini. Ikulah salah satu wujud yang disebut oleh Umar bin Khattab, hakamu aimatul mudilling, berkuasanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Menyesatkan dari atas sampai ke bawah betul ini. Kenapa? Banyak pemimpin tu yang tak porsinya doh. Nyo karena ambisi tinggi saja nya. Ya, indak sesuai dah. Tu modelnya terjadi. Ya, nan salah kini nan salah kini itu baju seragam, nan batu kini disaca lihat Imam besar FI, coba lihat siapa nama Habib Rizik, siap, coba lihat baru sebulan malau dari Indonesia lah 3 tahun di Mekah tanah mengungsi. Awak orang Indonesia layu di Indonesia, bakarek pusat di Indonesia, sehingga mengungsi ke Arab selama 3 tahun lama. Pulang bulan kapatang, tiba di rumah madon pesta perkahwinan anaknya nyo. Bakasus semenjak itu sehingga hari kini lah ditahan. Ulama gadang pewaris Nabi mengalir darah Nabi, darahnya tu sampai ke Nabi tanah. Atu nan disiksa dek pemimpin kini. Coba lihat bantu ya. Ikon hendak boleh dah. Sebab kata Nabi, ya, man akramal ulama faqad aramuni, kata Nabi. Barang siapa yang memuliakan ulama, berarti mereka itu memuliakan aku, kata Nabi. Ya. Man akramuni faqad aramallah. Barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, berarti mereka memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah, maqamul jannah, tampik mereka adalah sarugu. Nah, tidak salah Umar bin Khattab mengatakan, hakamu aimatul mudilling, katanya, berkuasanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Itu yang terjadi. Entah kapan akan terjadi negara Indonesia ke depannya, ya. Kalau mau diikut keadaannya lah, kalau orang benar itu tidak bisa berkutik, tidak bisa berkutik, dihujat, dicaci, dimaki, ya, diteror. Tapi kalau orang yang memungkau dua, orang yang penjilat itu santai-santai tu, santai-santai tu. Sambung kalau laut tadi. Nah, itu nan ketiga, nan kace Umar bin Khattab. Wak pecapek saja. Nan kampek nan terakhir kace Umar bin Khattab, wa amaluz zalimina ikhwani fil ikhwani. Terjadinya perbuatan, perilaku zalim menzalimi antara saudara dengan
saudara. Nah, di nan kampek ko boleh mungkin terjadi di kalangan awak nang kecil ko, nang ketek ko. Ya, nang kacek leu tadi, amaluz zalimina ikhwani fil ikhwanin. Nah, itu kezaliman terjadi antara saudara dengan saudara. Itu yang menghancurkan Islam. Apa contohnya? Lah, kembali kita ke kaji awak tadi lihat. Kalau ada awak nambah kausaan perasaan suatu pesta patang, pesta demokrasi awak patang, kok bakal singgung perasaan, adik jo kakak ada berbunyi, kakak jo adik ada berbunyi, anak jo menantu ada berbunyi dah, mintu jo menantu ida, saudara jo ida, tetangga dak berbunyi dah, dak basapuan dah. Tolong mulai dari detik kini, hari kini, tolong namanya Pak Puas Pahu saling memaaf. Nah, jangan sampai pil dapet di orang kadau tinggal di awak. Ya, dan pil kawan lah berengge di kursinya sanang-sanang. Dan kadaunya tinggal di awak. Adik jo kakak dak berbunyi lai. Minantu jo mintuo dak berbunyi lai. Tetangga jo tetangga dak berbunyi lai. Saling menghujat, saling mencaci. Itulah yang dimakasui oleh Umar ibn Khattab. Wa amaliz zalimuna ihwani fil ihwan. Apabila iko yang terjadi, iko tandanya Islam lah mulai rusak. Apa kau ada kecah rusak? Nah, namanya al-mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling mencaci. Nah, kalau dia suatu terjadi serupa itu, banyak awak caliak. Ambo pun banyak bersobok dan mo. Dan adiknya menjadi tim kau, dan kakaknya menjadi tim kau. Bersobok di jalan tak mencaliak lagi. Membuang muka. Nah, sedangkanlah tahu awak sadoeh 3 hari saja orang mukmin, orang Islam, orang beriman tidak bertegur sapa dengan catatan ada penyebabnya. Kau jangan salah paham kau. Kadang-kadang lain tak tegur sapa tapi lain tak doge penyebab itu memangnya tak tegur sapa dah. Jangan salah paham. Dan di muka sui di siko orang yang tak bertegur sapa selama 3 hari, orang mukmin, orang Islam tapi ada penyebabnya, lah matinya di dalam perut la yadkhulul jannah. Indah akan masuk sarung. Kenapa? Karena la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Indah akan masuk sarugo do orang yang memutuskan silaturahim. Lai paham? Kalau tak doa nak mau dah, lai tak doa nak musuhan dah, kalau tak lai tak yo do sakit hati sampai kini dah. Alhamdulillah. Kalau ada tolong dikiki habis. Campaan sifat itu tadi. Ya, sebab akan merusak amal ibadah yang kita perbuat. Ya, sebab pemilihan tu itu sekali 5 tahun namanya pemilunya. Kalau nan pemilih ko saumu bukan saumu duit le do dari dunia sampai ke akhir. Ya, sampai ke akhirat. Orang badia kakak tu tidak bana kaceknya adiknya turah dan kacek orang tetap adiknya yo. Tidak bana kakaknya kaceknya dan kata Allah Taala tetap kakaknya. Jadi nan pamili dunia akhirat nan pamilu sekali 5 tahunnya. Di janta bedo nan saumui duit dek negara-negara 5 tahun, tapi amo sangat yakin dan percaya bukan tipe awak ko doh nan bamusuhan masalah pilkada tu amo sangat yakin dan percaya indah ada insyaallah mudah-mudahan. Ya, sebab muko-muko nan hadir kini ko muko-muko nan palapang dado nya. Muko-muko nan hati di dalam nan hadir kini ko nya. Ya. 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 Nah, jadi itu kata Umar ibn Khattab yang merusak Islam itu ada ampe perkara. Kita ulang lihat yang pertama apa tadi? Tergelincirnya para ulama. Ego maksudnya membenarkan diri sendiri. Dan kedua adalah apa tadi? Jidalul munafikin. Yaitu bermunculannya orang munafik. Ciri munafik lah tentu dapat tadi 3 macam. Pertama pembangak mengecek, dan kedua
panduto, ingkar janji, dan ketiga dipercaya mengkhianati. Nan ketiga kata Umar Ibn Khattab tadi adalah berkuasanya pemimpin yang menyesatkan. Dan keempat dan terakhir adalah terjadinya kezaliman antara saudara dengan saudara. Kalau itu terjadi, berarti agama Islam telah rusak. Tapi insya Allah di tempat awak lain tak terjadi. Nah, dia mungkin itu harilah menunjuk jam 8. Dia sesuai bak kecil lewat tadi. Kalau kepingin ada nak di pertanyaan, ya, dia kalau awak lain mulai setelah Isya tadi kan langsung tanya jawab, kan betul? Tapi dia kalau yang salah, ya salah, tak masalah, ada sekali sebulannya. Nah, di sudah Isya beko, persiapkanlah pertanyaan. Sudah Isya, insya Allah kita sambung dengan tanya jawab. Sudah tu beko mungkin kuat dulu sedekah ibu-ibu ya. Sudahlah siap ya, sudah siap lah. Dia kita sama yang Isya dulu ya. Ambo tutup saja dulu untuk sementara. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.